psikologi merupakan instrumen yang dibuat untuk mengukur konstruk yang tidak teramati atau unbound survey konstruk, juga dikenal dengan variabel laten. Tes psikologi merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan potensial psikologi subjek atau potential ability. Potential ability subject adalah kemampuan yang tidak nyata yang berperan menunjang kemampuan nyata atau actual ability. Contoh potential ability adalah intelijensi, bakat, minat, kepribadian, emosi, dan motivasi. Jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama, tes intelijensi. Tes intelijensi mengandung 3 aspek kemampuan, yaitu 1. Kemampuan untuk memusatkan satu masalah yang harus dipecahkan. Orang dengan intelijensi tinggi akan cenderung untuk memusatkan pikiran pada penyesuaian sebelum beralih ke masalah lain. Sedangkan orang dengan intelijensi rendah akan mudah berpindah dari masalah satu ke masalah lain. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap masalah yang dihadapinya. Orang yang intelijensi akan dapat melihat bermacam-macam kemungkinan di dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalahnya maupun terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah alat ukur inteligensi. Inteligensi bisa diukur dengan menggunakan beberapa jenis tes inteligensi, antara lain WAIS, WIS, WBPSI, tes Binet, SPM, CPM, APM, CFIT, KABC, PPVT, KIT, IST, LIPS, dan lain-lain. Alat tes inteligensi juga dibedakan berdasarkan usia testi, bersifat kelompok atau individual. Dan selanjutnya adalah intelligence question atau IQ test. Orang seringkali menyamakan arti inteligensi dengan IQ, padahal kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan arti yang amat mendasar. IQ merupakan skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Alat tes untuk mengukur inteligensi seseorang disebut IQ test. Selanjutnya adalah tes bakat. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang pandai di bidang bahasa, namun kurang dalam bidang matematika. Ada yang mampu di bidang musik, namun lemah dalam bidang teknik. Kemampuan yang berbeda ini kurang dijelaskan oleh konsep IQ. Tes bakat dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan industri. Dalam bidang pendidikan, dengan mengetahui bakat siswa, maka ia dapat diarahkan sesuai dengan bakatnya tersebut agar siswa dapat mencapai prestasi sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Hasil tes bakat sangat bermanfaat, khususnya pada saat penjurusan, baik di SMA maupun SMK, dan untuk menentukan pilihan fakultas atau jurusan yang diinginkan di perguruan tinggi nanti. Dalam bidang industri, bakat seseorang perlu diketahui apakah ia tepat menduduki jabatan tertentu. Hasil tes bakat bisa membantu perusahaan atau lembaga untuk menempatkan karyawan atau calon karyawan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tes bakat terdiri dari beberapa jenis, di antara lain adalah DAT, GATB, dan FAK.
Selanjutnya, tes kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Aspek-aspek yang diukur dalam tes kepribadian antara lain adalah pengendalian diri, kepercayaan diri, hubungan interpersonal, komitmen, optimis, kemandirian, motivasi, berprestasi, daya tahan terhadap stres, dan penyesuaian diri. Selanjutnya, tes minat. Minat menunjukkan keinginan individu untuk melakukan sesuatu secara mendalam. Dalam pandangan psikologi, minat dan bakat berkolerasi positif, namun skor yang tinggi pada bakat belum tentu menghasilkan skor yang tinggi pada minat. Misalnya, seorang dengan bakat yang tinggi dalam satu bidang belum tentu memiliki minat untuk menekuni bidang tersebut. Dan sebaliknya, tes minat banyak digunakan untuk keperluan seleksi di dunia kerja dan juga untuk pemilihan jurusan di bidang pendidikan, baik di SMA, SMK, maupun perguruan tinggi. Tes minat dilakukan untuk keperluan minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan, antara lain outdoor, mekanik, komputasi, keilmiahan, persuasi, artistik, kesastraan, musik, klerikal, dan pelayanan sosial.